Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi obat, teknik wawancara BPMH, analisis diskrepansi, contoh formulir rekonsiliasi obat, dan juga komunikasi SBAR. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai rekonsiliasi obat. Jadi, rekonsiliasi obat di sini merupakan proses membandingkan resep obat pasien dengan semua obat yang telah dikonsumsi pasien termasuk obat resep, jamu, maupun obat racikan. Nah, tujuan dari rekonsiliasi obat ini untuk menghindari kesalahan pengobatan seperti kelalaian, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat. Nah, manfaat yang bisa didapatkan dari rekonsiliasi obat diantaranya memastikan keakuratan informasi obat yang digunakan pasien, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat instruksi dokter yang tidak terdokumentasi, dan juga mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat instruksi dokter yang tidak terbaca. Nah, rekonsiliasi obat ini biasanya dilakukan pada saat pasien masuk rumah sakit, saat pasien berpindah antar bangsal atau unit layanan dalam suatu instansi rumah sakit yang sama, misalnya dari bangsal rawat inap menuju ICU. Kemudian perpindahan pasien dari suatu instansi rumah sakit menuju rumah maupun layanan kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik maupun rumah sakit lain. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai teknik wawancara BPMH atau Best Possible Medication History. Jadi BPMH ini merupakan proses wawancara yang dilakukan secara sistematis oleh tenaga kesehatan untuk memperoleh riwayat obat pasien yang paling akurat sebagai dasar pelaksanaan rekonsiliasi obat. Nah, manfaat dari wawancara BPMH ini untuk membandingkan obat yang biasa digunakan pasien dengan obat yang diresepkan selama perawatan. Dari proses ini, apoteker dapat mengidentifikasi adanya diskrepansi baik yang disengaja maupun tidak disengaja. BPMH ini penting karena riwayat obat yang tidak lengkap merupakan penyebab utama medication error, sehingga dengan BPMH risiko tersebut dapat diminimalkan. Nah, untuk wawancara BPMH ini biasanya dilakukan dengan open-ended question. Open-ended question ini biasanya meliputi pertanyaan berupa obat yang biasanya rutin dikonsumsi pasien, kemudian obat tersebut dikemas dalam bentuk apa, apakah ada orang yang membantu pasien dalam mengatur maupun menyiapkan obat-obatan, ataukah adakah hal yang membuat pasien tersebut kesulitan saat minum obat, misalnya seperti sulit menelan maupun sering lupa minum obat. Nah, wawancara BPMH sendiri ada juga untuk setiap obat atau produk yang digunakan, ada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik seperti biasanya obat tersebut diminum berapa banyak, dosisnya berapa, maupun seberapa sering diminum, kemudian kapan diminum, dan juga tujuan dari diminumnya obat tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis diskrepansi. Jadi diskrepansi ini adalah perbedaan antara obat yang biasa dikonsumsi pasien dengan obat yang diresepkan pada saat masuk, pindah, atau pulang dari fasilitas kesehatan. Nah, analisis diskrepansi ini ada dua. Yang pertama, diskrepansi yang disengaja atau intensional. Nah, untuk diskrepansi yang disengaja ini, perbedaan obat yang ada itu disadari dan memiliki alasan klinis yang jelas serta didokumentasikan. Contohnya seperti obat dihentikan karena ada kontraindikasi, dosis diubah karena gangguan fungsi ginjal, maupun obat diganti karena efek samping, dan juga obat yang dihentikan sementara sebelum adanya tindakan medis. Kemudian yang kedua, ada diskrepansi yang disengaja atau unintentional. Nah, untuk diskrepansi yang disengaja, biasanya perbedaan obat ini dia tidak direncanakan, kemudian dia juga tidak disadari dan tidak terdokumentasi serta berpotensi membahayakan pasien.
Contohnya seperti obat rutin pasien itu tidak diresepkan ulang saat masuk rawat inap, kemudian dosisnya juga berbeda tanpa alasan yang jelas, dan frekuensi minumnya salah, kemudian ada duplikasi obat dengan efek yang sama, dan obat yang seharusnya dihentikan masih diresepkan. Nah, di sini terdapat contoh formulir rekonsiliasi obat. Biasanya itu tertera identitas pasien, identitas apoteker, kemudian riwayat obat yang didapat dari BPMH, kemudian ada daftar obat saat ini yang didapatkan dari rumah sakit, kemudian ada kolom identifikasi diskrepansi, dan juga kolom rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, untuk kolom bagian daftar obat saat ini biasanya itu ada keterangan dilanjutkan, dihentikan, diubah maupun obat baru. Untuk obat yang dilanjutkannya itu biasanya obat lama yang tetap diberikan tanpa perubahan. Obat yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh pasien tetap diberikan tanpa perubahan. Kemudian untuk obat yang dihentikan itu biasanya obat lama yang tidak diberhentikan lagi. Biasanya itu ada kontraindikasi maupun ada masalah lain. Kemudian obat yang diubah biasanya itu obatnya tetap diberikan namun ada perubahan di dosis, mungkin frekuensi maupun rutenya yang berubah. Kemudian obat baru biasanya obat yang diberikan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi mulai diberikan. Nah, yang berikut kita masuk pada komunikasi SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Jadi komunikasi SBAR itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara terstruktur oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas, singkat, dan aman, terutama saat melaporkan unintentional discrepancy kepada DPJP. Tujuannya itu untuk mencegah miskomunikasi antar tenaga kesehatan, memastikan masalah obat dipahami dengan cepat, mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta meningkatkan keselamatan pasien. Nah, di dalam aspek SBAR ini ada beberapa poin yang biasanya dibahas. Untuk situation biasanya itu mengidentifikasi pasien melalui nama, umur, maupun ruang rawat. Kemudian alasan utamanya dilakukan rekonsiliasi seperti misalnya apakah pasien baru masuk, pindah ruang, maupun ada rencana untuk pulang. Dan juga biasanya terkait masalah mendesak seperti ada obat yang tidak terdokumentasi atau ada risiko duplikasi obat. Nah, untuk background-nya itu biasanya dibahas mengenai diagnosis masuk dan riwayat penyakit yang relevan, daftar obat yang dibawa dari rumah, riwayat alergi obat, maupun daftar obat yang sedang diberikan di rumah sakit saat ini. Nah, untuk asesmennya ada analisis perbedaan antara obat rumah dan obat rumah sakit, dan juga temuan risiko seperti interaksi obat yang terlewat, dosis tidak tepat atau duplikasi, dan juga rekomendasi di mana akan dibahas usulan tindakan untuk memperbaiki perbedaan obat, meminta dokter untuk menghentikan, melanjutkan, atau mengubah dosis obat tertentu, dan juga meminta konfirmasi resep. Nah, ini adalah contoh komunikasi SBAR. Yang pertama itu, selamat pagi dokter, saya apoteker A ingin melaporkan hasil rekonsiliasi obat Tuan B yang direncanakan pulang hari ini. Pasien masuk dengan gagal jantung, obat rumah yang rutin diminum ada Ramipril 5 mg 1x1 dan Simvastatin 20 mg 1x1. Saat ini di rumah sakit pasien diberikan Ramipril 5 mg dan Atorvastatin 40 mg. Hasil temuan saya ada perbedaan statin dan belum ada instruksi lanjut untuk obat rumah yang lama, Dok. Apakah Simvastatin 20 mg di rumah dihentikan dan digantikan dengan Atorvastatin 40 mg yang baru, dan apakah Ramipril tetap dilanjutkan? Mohon konfirmasi resep pulangnya, Dok. Nah,
Sekian pembahasan dari saya mengenai rekonsiliasi obat, teknik wawancara BPMH, analisis diskrepansi, contoh formulir rekonsiliasi obat, dan juga komunikasi SBAR. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.